Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, berkenaan dengan mata kuliah analisa makanan minuman praktikum, pertama saya akan membahas berkenaan dengan analisa kadar air dan kadar abu pada bahan pangan dan makanan. Adik-adik sekalian, mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kadar air dan kadar abu itu penting atau perlu kita ketahui, khususnya di dalam bahan pangan. Pertama adalah gini, kadar air merupakan suatu kandungan yang ada di dalam bahan pangan yang tentunya ini perlu untuk kita ketahui dengan tujuan adalah bahwa nantinya kita mampu mengetahui berapa lama masa simpan pada bahan pangan itu sendiri. Khususnya pada bahan pangan yang nantinya akan disimpan atau didiamkan dengan waktu yang cukup panjang, misalnya seperti jagung, padi, kacang-kacangan pokoknya yang berhubungan dengan hal tersebut, tentu kita harus mengetahui kadar airnya. Kenapa kita harus mengetahui kadar airnya? Pertama adalah jika suatu bahan pangan kondisi kadar airnya cukup tinggi, tentu ini akan berpengaruh terhadap kualitas dan mutu dari bahan pangan itu sendiri. Olehnya itu perlu untuk kita ketahui atau menentukan kadar air pada bahan pangan itu sendiri. Dalam sebuah teori, jika suatu bahan pangan memiliki kadar air yang cukup tinggi, tentu masa simpan dari bahan pangan itu sendiri tidak akan berlangsung cukup lama. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa air merupakan bagian atau media yang dapat memberikan masa atau tumbuhnya mikroorganisme atau jamur atau kapang dan lain-lain. Sehingga kalau misalnya kadar air cukup tinggi, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas atau mutu pangan itu sendiri. Nah, sebaliknya kalau misalnya bahan pangan memiliki kualitas mutu atau kadar air yang sangat rendah, tentu ya ini dapat memberikan manfaat yang cukup baik bagi masa simpan dari bahan pangan itu sendiri. Nah, dalam praktikum kali ini bagaimana gitu cara melakukan penentuan kadar air itu sendiri, khususnya pada bahan pangan. Adik-adik sekalian, pada metode pengujian kadar air, saya kira akan banyak metode. Metode langsung maupun tidak langsung. Ada model atau pemeriksaan kadar air yang menggunakan bantuan cahaya matahari. Contoh misalnya secara umum, kalau secara klasik ya, misalnya menggunakan bantuan kadar pada matahari, yaitu adalah jika petani sehabis melakukan panen, baik itu jagung, baik itu padi, baik itu kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, pasti selalu dipanaskan atau dikeringkan atau dijemur di terik matahari. Tujuannya adalah mengurangi kadar air pada bahan pangan. Nah, untuk kita, kali ini yang akan kita bahas adalah penentuan kadar air yang kita lakukan dengan menggunakan oven. Ini adalah merupakan bagian dari sebuah quality control pada bahan pangan. Kenapa demikian? Sebagai tenaga laboratorium, sebagai tenaga analis, baik itu nantinya di laboratorium kesehatan maupun laboratorium lainnya, khususnya di bidang pangan juga, bahwa quality control produk sebelum keluar masuk terdistribusi kepada pelanggan, kepada konsumen, tentu mutu dari bahan pangan atau bahan makanan itu sendiri harus baik. Kalau mutunya tidak baik, tentu akan berpengaruh terhadap daya beli atau daya jual terhadap konsumen itu sendiri. Nah, kita hari ini membahasnya adalah penentuan kadar air menggunakan oven. Kenapa kita menggunakan oven, Pak? Gitu. Kenapa tidak langsung menggunakan matahari saja, Pak? Oke.
Pertama adalah sebagai akademisi, sebagai orang saintis yang akan melakukan pemeriksaan jika menggunakan matahari bisa-bisa saja. Tetapi kita akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena apa? Mungkin matahari kalau misalnya kita melakukan pemanasan secara normal, mungkin suhu di luar itu sampai 39 atau 37 atau sampai 39 derajat. Kalau 37 derajat Celcius mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, mungkin akan berhari-hari. Nah, kali ini kita menggunakan apa? Oven. Tujuannya adalah apa? Kita mampu men-setting oven tersebut dalam kurun waktu ya atau dalam suhu yang cukup tinggi. Tapi dalam kondisi saat ini kita akan menggunakan suhu kurang lebih 100 sampai 105 derajat Celcius. Mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan, Pak, kenapa tidak menggunakan suhu 300 derajat Celcius saja? Untuk mempercepat bisa. Tapi khawatirnya adalah karena kita belum mengetahui kadar air yang sebenarnya dan kita mungkin akan ada kekhawatiran menjaga kondisi bahan pangan yang kita lakukan malah jadi rusak. Langsung gosong, itu bisa jadi. Sehingga secara umum berdasarkan standar nasional, saya kira untuk penentuan kadar air kita menggunakan suhu 100 sampai 105 derajat Celcius. Pertama adalah air mampu menguap atau mendidih pada suhu 100 derajat. Sehingga dari titik didih air tersebut kita mampu menghitung ya berapa lama atau waktu untuk pemanasan sampai pada dapat bahan pangan tersebut atau bahan makanan tersebut adalah memiliki nilai yang konstan. Gitu. Baik. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini juga ya kita harus tahu begitu peralatan-peralatan apa saja yang digunakan dalam penentuan kadar air maupun kadar abu nantinya. Pada penentuan kadar air, pertama adalah secara umum kalau di laboratorium kita menggunakan oven. Oven adalah media atau alat yang digunakan untuk melakukan pemanasan, menentukan kadar air itu sendiri. Kedua, untuk kadar abu kita bisa menggunakan furnace atau tanur. Yang ketiga, untuk penentuan kadar air secara umum kita biasanya menggunakan cawan yang ada penutup atau kaca arloji atau cawan Petri yang bisa kita gunakan. Ya. Kaca arloji atau cawan Petri yang bisa kita gunakan dalam pemeriksaan kadar air itu sendiri. Kemudian ada gegep. Ya, gegep bisa digunakan untuk menjepit, memindahkan satu bahan ke tempat ataupun ke media pemanas tadi itu. Kemudian ada desikator. Nah, secara fungsi saya kira jelas. Pada pemeriksaan kadar air, hal yang harus diperhatikan adalah kondisi tangan kita tidak boleh menyentuh langsung kepada alat yang akan kita gunakan atau wadah yang akan kita gunakan untuk menyimpan bahan pangan itu sendiri. Kenapa demikian? Pertama adalah menjaga jangan sampai pada saat kita memegang langsung dengan menggunakan tangan, lemak-lemak yang ada dalam kulit kita, air yang ada dalam kulit kita pada saat kita akan melakukan proses penimbangan, itu mempengaruhi hasil timbang. Sehingga biasanya proses atau prinsip pada saat akan pemeriksaan, kondisinya peralatan dalam bentuk kondisi yang steril, kondisi yang kering, tidak ada pengotor atau zat-zat pengotor lainnya yang mengganggu nantinya akan berpengaruh terhadap massa timbang dari alat itu sendiri ataupun dari media yang akan kita gunakan. Nah, pada proses tersebut adik-adik sekalian yang harus Anda perhatikan adalah dalam melakukan atau melaksanakan proses penimbangan, pertama kita harus menggunakan gegep untuk menjaga jangan sampai ada minyak dan lemak yang menempel pada media cawan yang akan kita gunakan. Yang kedua, pada saat kita melakukan proses penimbangan, pastikan alat tersebut, bukan alat timbangnya, tetapi alat yang digunakan untuk menyimpan bahan pangan itu sendiri harus kondisi bersih dan kering. Oke, dan telah dilakukan proses pengeringan tentunya sebelum pada saat kita melakukan penimbangan. Setelah itu kita menimbang bahan. Bahan disesuaikan berdasarkan prosedur yang kita gunakan.
Pada saat dimasukkan ditimbang, setelah itu kita masukkan ke dalam oven. Dan kita menggunakan suhu yang telah disetting sebelumnya 100 sampai 105 derajat Celcius. Nah, pada proses ini adik-adik sekalian, saya perlu jelaskan dan ini menjadi bagian untuk melakukan quality control, berapa lama kita mendapatkan nilai konstan pada proses penimbangan. Saya berharap pada saat proses pemeriksaan untuk mencari standar operasional dalam quality control pemeriksaan kadar air pada bahan pangan, contoh misalnya adalah padi. Kita setelah menimbang, contoh menimbang 5 gram, masukkan ke dalam oven, setiap 20 menit sekali paling minimal adalah Anda melakukan ataupun meng-cross check berat atau massa dari bahan yang telah kita masukkan ke dalam oven. Kenapa 20 kali? Tidak langsung 2 jam, Pak. Kalau kita langsung memasang dalam waktu 2 jam, kita tidak tahu. Mungkin saja padi secara umum kalau kita panaskan, itu kita hanya membutuhkan waktu 1 jam 10 menit. Kalau langsung kita pasang 2 jam, secara otomatis itu akan membuang waktu, memperpanjang masa proses pengeringan. Padahal harusnya 1 jam 10 menit harusnya sudah kita dapatkan. Itulah fungsi kontrol kenapa setiap 20 menit kita harus melakukan pengcross-checkan atau meng-cross-check bahan yang kita masukkan dalam oven. Tujuannya adalah mendapatkan nilai konstan pada menit keberapa bahan tersebut atau bahan pangan tersebut pada saat diperiksa. Kalau pada menit ke-60 ternyata sudah mendapatkan nilai yang konstan, berarti kita stop, berhenti pada posisi tersebut. Itulah yang akan dijadikan standar untuk pemeriksaan jenis bahan pangan yang sama. Misalnya padi. Padi berarti kita bisa lakukan proses pengeringan kalau menggunakan oven dengan suhu 105 derajat Celcius, kita bisa menggunakan waktu kurang lebih 60 menit dan itu akan didapatkan nilai konstan. Dan itu akan menjadi standar. Itulah fungsi pemeriksaan. Sama semua untuk pemeriksaan bahan pangan lainnya, khusus untuk pemeriksaan kadar air. Jadi adik-adik sekalian, pada video ini saya memberikan gambaran bagaimana suatu saat ketika Anda akan melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan gambaran terhadap pemeriksaan kadar air. Begitupun kadar abu. Kadar abu kita menggunakan furnace atau tanur. Kita melakukan pemeriksaan kurang lebih hampir mirip dengan menggunakan atau memeriksa kadar air, tetapi pada proses penentuan kadar abu kita menggunakan suhu kurang lebih 550 derajat atau 600 sampai dengan 650 derajat Celcius. Dalam kurun waktu kurang lebih selama 8 jam. Kenapa dalam kurun waktu seperti itu, Pak, kita tidak menggunakan seperti kayak oven tadi? 20 menit kita berhentikan, 20 menit kita berhentikan. Ingat, yang akan kita cari pada furnace adalah penentuan kadar abu. Kalau baru 20 menit kita berhentikan, secara otomatis bahan pangan yang kita akan uji dengan menentukan kadar abunya bisa jadi belum dalam bentuk abu. Karena kita harus melewati beberapa fase tahapan. Pertama, tahap di mana bahan pangan tersebut, karena bahan pangan ini adalah senyawa organik, akan dirubah dulu dalam bentuk senyawa karbon. Setelah dalam senyawa karbon, dia akan diteruskan menjadi abu. Disitulah kita nanti akan berhenti melakukan pemanasan. Dengan standar nasional, secara umum kita menggunakan suhu 550 sampai 650 derajat dan dalam range waktu kurang lebih sekitar 8 jam, dipastikan bahwa bahan pangan tersebut sudah menjadi abu. Nanti kita akan menguji abu terlarut dan abu tidak terlarut. Abu yang tidak terlarut bagaimana nanti bisa dilihat pada saat kita melakukan penambahan aquades di cawan atau kaca ataupun menggunakan peralatan yang digunakan untuk itu, cawan porselin, maka yang tidak larut itu masuk kategori abu tak larut. Abu yang larut adalah abu yang larut. Nanti akan dilihat selisih antara abu tidak larut dan abu larut berdasarkan massa dari bahan pangan yang dimasukkan ke dalam desikator. Demikian video singkat ini untuk pertemuan tentang penentuan kadar air dan kadar abu.
Semoga memberikan gambaran pada saat praktikum sudah tidak bertanya-tanya lagi, tidak begitu banyak yang tidak diketahui, sehingga video ini memberikan gambaran pada adik-adik sekalian dalam pemeriksaan kadar air maupun kadar abu. Terima kasih, selamat mempelajari. Jika ada yang mau ditanya, silahkan di komen ataupun berikan pertanyaan pada komen yang ada di Classroom Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.